Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami muliakan, Allah Bapa yang kami sembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur, terima kasih karena Engkau telah memimpin setiap anak-anak Tuhan yang berada di SIB Pakan Sepitang ini Tuhan sepanjang minggu yang lepas. Dari itu Tuhan kami pulangkan ucapan syukur kami kepada atau kehadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa bagi orang-orang sakit. Sakit secara rohani, sakit secara jasmani. Bagi orang-orang OKU, bagi orang-orang yang dalam kedukaan, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan dapat dipulihkan, agar mereka diberi kesembuhan, agar mereka Tuhan diberi penghiburan. Semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan dapat melihat keperluan dan kebutuhan mereka di dalam kehidupan mereka ya Bapa di surga. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi para pemimpin pusat Isai Bisa Majelis Eksekutif. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan untuk mentadbir SIB ini Tuhan Yesus Kristus, walaupun mereka menghadapi beberapa kekangan-kekangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus Kristus, tapi itu bukan melemahkan semangat mereka Tuhan Yesus Kristus, bahkan memberi mereka hikmat yang terbaik, hikmat yang cemerlang untuk Tuhan dan seluruh jemaat ISIB di negeri Sabah ini Tuhan Yesus Kristus, dan dimanapun keberadaan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberi mereka hikmat, memberi mereka kemampuan di dalam menjalankan tugas mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Dari itu Tuhan kami serahkan seluruh kuasan-kuasan ISIB di negeri kami ini Tuhan Yesus Kristus, maupun gereja-gereja lokal, pekerja-pekerja panen masa, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Engkau melihat keperluan dan kebutuhan mereka Tuhan, agar mereka diberi kemampuan, diberi kesehatan ya Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi barisan hadapan yang bertugas untuk menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan, baik pekerja hospital, baik polis, baik tentara, baik rila, dan Majelis Keselamatan Negara dan Negeri. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Beri mereka kemampuan Tuhan di dalam menjalankan tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga bagi kerajaan Malaysia, pimpinan negara dan negeri kami Tuhan Yesus Kristus, untuk menstabilkan ekonomi dan politik di dalam negara kami Tuhan Yesus Kristus, agar kami Tuhan hidup aman dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu pada ketika ini Tuhan Yesus Kristus. Karena kami berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan, tapi semuanya itu Tuhan akan terjadi di dalam dunia maupun kehidupan kami. Dari itu Tuhan kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan, agar pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, daripada di Pertuan Agung, Perdana Menteri, Kabinet negara dan negeri, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan, agar mereka takut kepada Engkau Tuhan dan mematuhi ajaran-ajaran Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami tidak lupa doakan juga bagi anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang bersekolah untuk menghadapi peperiksaan baik SPM, STPM, dalam pembelajaran mereka melalui online. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, karena ia sudah berbeza daripada tahun-tahun yang sudah. Dari itu Tuhan kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan, agar mereka mendapat peluang ini Tuhan Yesus Kristus lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Beri mereka kemampuan Tuhan, beri mereka kejayaan di dalam menghadapi ujian peperiksaan mereka Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang bekerja jauh, anak-anak kami yang belajar jauh, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan dihindari, agar mereka Tuhan bebas dari sakit penyakit ini Tuhan Yesus Kristus.
semuanya ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar semuanya itu Tuhan dapat dipatahkan dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, doa pengucapan syukur kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi, selamat bertemu buat seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami mulia di dalam nama Yesus Kristus, pada saat pagi ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat pimpinan, perlindungan, keselamatan yang Tuhan telah beri buat kami sepanjang minggu. Hingga pada pagi ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Sebentar ini kami ingin belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau mendului firman-Mu ini, agar firman ini Tuhan mengambil bahagian di dalam kehidupan kami masing-masing, daripada anak-anak yang kecil hingga kami yang dewasa. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat, berkati seluruh jemaat kami yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas
pasal 7 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, maka masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah susah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katanya, katakan saja sepatah perkataan, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi. Maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang. Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang itu disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah, saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan belajar tentang iman yang sungguh-sungguh. Iman orang Kristen yang sungguh-sungguh. Di dalam pembacaan firman tadi, kita melihat kepribadian seorang perwira. Dia seorang yang kuat. Dia seorang pemimpin sejamannya yang dikagumi, tetapi ia tidak melihat kedudukan dan pangkatnya. Dia mengasihi kepada prajurit atau kepada hamba-hambanya, dan ia sangat mencintai mereka, memperhatikan mereka. Nah, saudara, pada pagi ini saya ingin membawa kita melihat kepribadian perwira ini. Nah, sesuai dengan firman Tuhan atau tajuk firman Tuhan yang kita belajar, iman yang sungguh-sungguh atau iman orang Kristen yang sungguh-sungguh. Hidup orang beriman pasti menerima jawaban daripada Tuhan. Seperti Wera, ia hidup di dalam firman Allah. Dan apa yang dia mau supaya hambanya itu disembuh. Dan ia menyuruh pesuruhnya datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan, membawa dia ke rumah untuk menyembuh hambanya. Nah, ada beberapa jaminan yang diberi Tuhan kepada kita. Seperti yang kita lihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan menatap langkah-langkah orang yang hidup
hidupnya berkenaan kepadanya. Nah, itulah jaminan yang Tuhan berikan kepada orang yang beriman. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenaan kepada Tuhan. Kedua, ia menaruh belas kasihan. Dan yang ketiga, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan memberi upah kepada orang Kristen atau orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan di dalam ayat ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenaan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenaan kepada Allah. Ingat, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Nah, dalam Lukas pasal 7 itu terdapat 6 tanda orang yang beriman. Salah satu, menghargai orang lain, yang terdapat di dalam ayat yang kedua. Kita melihat perwira yang menghargai hambanya. Walaupun dia hambanya, tetapi ia menghargai dia. Dan kedua, ia membantu keperluan orang lain. Dalam ayat yang ketiga, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Nah, itu yang dibuat oleh perwira. Ia senantiasa membantu kepada orang lain. Nah, dalam bahagian ini juga kita dapat melihat apa kata Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itu yang diungkapkan atau yang disampaikan oleh Paulus. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Perwira tidak memikirkan pribadinya, tetapi ia menitik berat untuk hamba-hambanya. Ia suka membantu hamba-hambanya. Nah, yang ketiga yang terdapat di dalam bahagian ini tanda orang yang beriman yang terdapat di dalam bahagian ini ialah rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Yang terdapat di dalam ayat yang kelima. Apa kata ayat firman Tuhan ini? Ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung bangunan rumah ibadat kami. Itu ungkapan yang disampaikan oleh teman hamba perwira yang sakit, yang hampir mati karena kesakitan. Nah, menanggung berarti rela berkorban dalam segala sesuatu untuk pelayanan Tuhan. Dan yang keempat, yang terdapat tanda yang terdapat di dalam bahagian ini
ialah rendah hati dan tidak sombong. Nah, kita dapat melihat perwira tadi, ia rendah hati. Walaupun sejamannya pangkatnya tinggi, tetapi ia tidak memandang kedudukan pangkat dia, tetapi ia mempunyai kerendahan hati. Ia tidak sombong atas apa ada padanya, tetapi ia mengasihi, ia menghargai, dan ia membantu keperluan hamba-hambanya. Ia tidak sombong. Nah, orang yang beriman adalah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Itu firman Tuhan. Semakin ia beriman, semakin ia rendah hati. Semakin ia beriman, semakin ia rendah diri. Mari kita lihat pembacaan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Puji Tuhan. Ayat yang ke-29. Supaya jangan ada seorang manusia pun bermegah diri di hadapan Tuhan. Nah, yang kelima, tanda-tanda orang beriman haus akan firman Tuhan. Inilah tanda orang percaya, orang yang beriman. Ia haus akan firman Tuhan, ia rindu akan firman Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita ambil untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, saudara, berapa banyak waktu yang kita ambil untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Ini yang disampaikan oleh Paulus. Iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Itu berarti orang yang haus, yang rindu, yang suka merenungkan firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Orang yang beriman punya hati yang taat akan firman Tuhan, siap melakukan kehendak Tuhan. Itulah orang yang beriman. Ia punya hati yang taat akan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan. Tidak menunggu, tidak menilaikan waktu, tetapi taat dengan kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan. Nah, dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-8. Sebab
aku, ini yang ungkapan perwira. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepadanya, kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, di mana ada ketaatan, di situ ada mujizat. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah belajar tentang kepribadian perwira ini. Mari kita ambil bahagian. Mari kita kuat di dalam iman. Kuat di dalam iman yang sungguh-sungguh itu sangat penting. Apabila kita kuat iman, kita boleh mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Apapun cobaan yang kita hadapi, apapun masalah yang akan menimpa kepada kita, kita tidak takut karena kita punya iman yang kuat. Karena kita punya iman yang tidak mudah dipatahkan oleh dunia ini. Nah, kalau sejak kita berbicara tentang iman, ia memakankan waktu yang begitu panjang. Tetapi kita melihat pribadi kita selama kita percaya kepada Tuhan. Apa bukti, apa yang kita hadapi setelah kita menjadi orang yang percaya, yang setia, yang taat akan kebenaran firman Tuhan? Pastinya banyak mujizat-mujizat yang kita alami. Nah, apa yang saya katakan tadi, di mana ada ketaatan, kesetiaan, di situ mujizat akan berlaku. Mujizat melalui kesembuhan, seperti hamba perwira tadi. Dan mungkin juga kita sendiri rasa, waktu kita mengalami kesakitan, kita berdoa. Waktu teman dan keluarga ibu bapak kita sakit, kita berdoa hanya di dalam nama Yesus, mereka disembuhkan. Itu mujizat. Dan kedua, mujizat akan berlaku atas keselamatan kita. Kemana kita pergi, mungkin kita pernah mengalami kemalangan. Menurut orang lain kemalangan yang hebat, yang berat, yang tidak dapat difikir dan tidak dapat dilihat secara mata manusia. Tetapi karena kita punya iman, kita dilindungi oleh tangan Tuhan sendiri. Kita tidak punya apa-apa. Tidak ada yang membahayakan tubuh kita karena kita di pihak Tuhan. Tuhan di pihak kita. Nah, itu makanya kita perlu beriman. Di mana kita pergi, kemana kita pergi, sebelum kita melangkah, sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan, menyerahkan apa pekerjaan kita, apa yang harus kita lakukan. Kita harus dasarinya dengan doa. Nah, yang ketiga, mujizat berlaku melalui doa kita yang sungguh-sungguh. Saudara, banyak kali saya berdoa, meminta kepada Tuhan sesuatu perkara. Saya berdoa bukan hanya 2-3 minggu, 3 hari, 3 minggu. Banyak perkara, banyak masa. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Kadang-kadang saya menangis. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan seharusnya saya tidak layak menerima ini. Tetapi Tuhan itu baik. Dia tahu keperluan kita. Dia tahu iman kita. Dia memberi sesuai dengan keperluan kita. Nah, saya rasa kalau saya tanya, apa pengalaman kamu? Pastinya kita mengatakan, oh ya ini ibu, ini. Pengalaman kita di dalam doa.
Orang yang beriman, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan tahu segala keperluan kita. Ia menjawab tepat pada waktunya. Inilah pengalaman kita. Saya percaya masing-masing kita punya pengalaman di dalam doa. Yang penting doa didasari dengan firman Tuhan. Kita selalu mengalami mujizat di dalam keluarga kita. Selalu kita mengalami mujizat di dalam kepribadian kita, dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita kuat di dalam Tuhan. Karena kita kuat membaca firman Tuhan, merenung firman Tuhan. Karena kita kuat berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Nah, yang terakhir yang terdapat di dalam bahagian ini, siap melakukan kehendak Tuhan. Tanda orang yang beriman yang terdapat di dalam bahagian ini adalah siap melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, saya dipanggil menjadi hambanya. Saudara juga dipanggil menjadi pelayannya. Saudara dipanggil menjadi anggota jemaatnya. Pangkat hamba sebagai pastor, sebagai pemimpin majelis gereja, sebagai jemaat biasa itu tidak penting. Tetapi iman kita kepada Dia yang memanggil dan memilih kita. Seperti apa yang kita lihat di dalam pembacaan dalam 1 Korintus tadi. Kita dipilih Tuhan untuk memalukan dunia ini. Ya, kita dipilih Tuhan sangat berarti. Maka dengan itu peliharalah apa yang Tuhan beri untuk kita. Mari kita melayani Tuhan sesuai dengan kurnia yang Tuhan beri untuk kita. Nah, sebagai kesimpulan firman Tuhan, jemaat yang saya kasihi, beriman itu adalah sangat penting untuk kita. Karena orang yang beriman, ia tidak mudah putus asa. Ia tidak mudah kecewa. Ia sentiasa hidup bersama Tuhan. Karena ia kuat berdoa kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam pergumulan sangat penting. Seperti perwira tadi di dalam pembacaan kita. Ia bergumul dan ia menyuruh prajuritnya untuk minta pertolongan kepada Tuhan untuk datang ke rumahnya untuk menyembuh hambanya. Dan dia mengakui bahwa dia tidak layak menerima Yesus. Itu tandanya ia penuh kerendahan hati. Ia bergumul, namun Tuhan mengerti dengan perwira ini. Saudara, mari kita hidup menurut firman Tuhan. Kita kuat beriman, kuat berdoa, taat kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan menuntut orang yang rendah hati. Tuhan menuntut orang yang taat dan setia kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Berbahagialah jemaat saya yang hidupnya mempermuliakan Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa tunduk akan perintah Tuhan. Dan berbahagialah kita yang melayani Tuhan dimanapun kita berada. Apapun
pelayanan yang Tuhan beri buat kita. Apapun kurnia yang Tuhan beri untuk kita, mari kerjakannya dengan iman yang sesungguh-sungguhnya. Maka saya dan kamu akan melihat hasilnya nanti, yaitu menerima hidup yang kekal yang diberi oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur kepada Allah. Kami sudah mendengar firman-Mu. Hamba sangat terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sedikit daripada firman Tuhan ini kami percaya firman-Mu mengambil bahagian di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami dipilih-Mu untuk mengalahkan dunia ini. Walaupun dunia ini tidak mengerti akan pekerjaan Tuhan, akan kuasa Tuhan. Namun kami bersyukur karena Tuhan telah menempatkan kami, memilih kami untuk mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati anak-anak kami yang kecil sampai orang dewasa. Berkati kami supaya iman kami sentiasa kuat. Apabila iman kami kuat, apabila kami beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kami tidak mudah kecewa. Maka kami tidak mudah putus asa. Kami tidak mudah ragu-ragu. Karena Tuhan di pihak kami di pihak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba sangat terbatas untuk memberi yang terbaik. Namun kami percaya bahwa 1-2 perkataan ini akan mengambil bahagian di dalam kehidupan kami. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan di dalam apapun yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau sangat baik. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya.